Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun telah meninggalkan kota asalnya dan pergi ke kota Luoyang. Untuk memasuki kota, semua orang harus mengantri, karena saat ini sedang ada pemilihan Raja Pendatang baru untuk memasuki Akademi Bintang. Ye Xingyun yang tidak ingin mengantri, dia menyelinap masuk dan menjatuhkan dua penjaga, kemudian bergerak ke dalam hutan. Tanpa diketahui, saat ini di dalam hutan, kompetisi mengumpulkan rencana para peserta telah berlangsung. Setelah mengetahui kompetisi tersebut, Ye Xingyun juga ikut mengumpulkan rencana. Salah satu peserta yang bernama Li Kaitian, dia adalah seorang pendekar pedang yang berada di ranah kekerasan tingkat 9. Dia juga akan merebut rencana dari peserta lain. Akan tetapi, setiap peserta yang dia temui, rencananya sudah diambil oleh Ye Xingyun. Itu membuatnya kesal. Pada akhirnya, Li Kai yang bertemu dengan Ye Xingyun, dengan sombongnya, dia berkata ke Ye Xingyun kalau dia akan mengalahkan Ye Xingyun dengan satu tebasan, tapi hasil akhirnya terbalik. Pedang Li Kai dipatahkan, dan dia dikalahkan oleh Ye Xingyun. Waktu terus berjalan, berpindah ke tempat lain. Seseorang berkata, "Baiklah, letakkan rencana yang kalian dapat di sini. Kami akan menghitungnya." Orang-orang yang mengumpulkan rencana terbanyak adalah Raja Pendatang baru. Banyak peserta yang tidak memiliki rencana. Mereka malu dan menatap teman-temannya. Teman-temannya juga tidak memiliki rencana. Seorang penatua mengetahui kalau tidak ada peserta yang menunjukkan rencana. Dia memukul meja dan berteriak, "Sekelompok sampah! Begini saja sudah ketakutan. Apa gunanya kalian belajar bela diri jika kalian menjadi pengecut, memalukan?" Salah satu peserta memegang sebuah kantong. Dia maju ke tetua yang marah-marah. Tetua itu berkata, "Apa kamu tidak lihat aku sedang berbicara?" Peserta itu mengatakan, "Tetua, murid ini berhasil mengumpulkan 124 rencana." Tetua menyuruh murid tersebut mengeluarkan rencana yang dia dapatkan. Kemudian setelah melihat jumlah rencana, tetua itu berkata, "Tidak buruk." Peserta lain datang, dia menoleh ke orang yang sebelumnya, dan berkata ke penatua di depannya. Peng Xi bertemu dengan tetua. Murid ini berhasil mengumpulkan 125 rencana. Suasana hati tetua mulai membaik. Dia memegang janggutnya sambil berkata, "Bagus, bagus. Kalian berdua lumayan." Kedua peserta itu saling beradu argumen. Peserta yang mendapat rencana 124 tidak terlalu senang dengan murid yang bernama Pang Xi. Perbedaan di antara mereka hanya satu rencana. Salah satu bawahan mendatangi tetua. Dia memberikan gulungan yang berisikan hasil kompetisi. Tetua itu terkejut. Dia berteriak, "Hah? Apa yang terjadi?" Selain Pang Xi dan Wang Bai, peserta lain tidak memiliki rencana. Ada 339 rencana yang disembunyikan. Rencana ini tidak sebanding dengan batu roh. Kenapa kalian harus menyembunyikannya? Salah satu orang berkata, "Tetua, tadi ada siswa yang mengambil semua rencana kami, tapi aku tidak melihatnya di sini." Wang Bai berbalik ke belakang. Dia berkata ke murid yang berbicara, "Apakah yang kau katakan itu benar? Apakah ada orang yang luar biasa itu? Apakah ada orang luar yang ikut serta?" Li Kaitian juga ada di sana. Dia berkata kepada siswa tersebut, kemudian menanyakan ciri-ciri orangnya. Setelah mendengarkan ciri-ciri yang dikatakan Li Kai, siswa itu membenarkan kalau orang yang disebutkan itu mengambilnya. Gadis pemanah yang juga mendengar ciri-ciri tersebut, dia bergumam, "Apakah orang yang mereka maksud adalah dia?" Li Kai berkata, "Apa yang dikatakan siswa itu benar, guru. Aku juga dikalahkan hanya dalam hitungan detik oleh orang tersebut." Tetua berkata, "Kau berada di ranah kekerasan lapisan 9. Dikalahkan dalam hitungan detik. Apakah orang ini berada dalam ranah perubahan yin?" Li Kai menjawab, "Tidak. Orang ini hanya berada di ranah kekerasan lapisan kelima, dan juga orang ini masih muda." Wang Bai tidak percaya. Dia berteriak, "Mana mungkin, aku tidak percaya." Pang Xi juga tidak percaya dengan perkataan Li Kai. Tetua berkata, "Hanya di lapisan kelima? Sungguh menarik." Pang Xi berkata, "Tetua, lalu siapa yang menjadi Raja Pendatang baru selanjutnya?" Tetua berkata, "Menurut aturan, seharusnya yang menjadi Raja Pendatang baru adalah orang yang mendapatkan rencana terbanyak. Tapi untuk sementara, posisi ini harus dikosongkan." Pang Xi tidak terima. Dia berkata, "Tetua, tapi orang ini bukan siswa Akademi Bintang." Tetua berkata, "Apakah kau ingin mengajariku?" Tetua berbalik dan berkata, "Akademi Bintang akan menyelidiki siapa orang itu, lalu membuatnya masuk ke Akademi Bintang. Dan posisi Raja Pendatang baru akan diserahkan kepadanya." Kau ingin jadi Raja Pendatang baru, tapi kau kalah dengan anak muda berusia 16 tahun. Beberapa hari kemudian, di sebuah kedai makan, Ye Xingyun sedang meneguk minumannya.
dia mendengar orang-orang berbicara terkait kompetisi. Mereka berkata, "Apakah kau dengar? Raja pendatang baru di Akademi Bintang kali ini adalah orang luar." Temannya menjawab, "Aku sudah mendengar. Akademi memberi pesan bahwa selama dia menunjukkan rencananya, dia akan menjadi raja pendatang baru, dan Akademi Bintang akan memberikannya sumber daya untuk kultivasi." Mendengar itu, Ye Xingyun bergumam, "Hah, idiot. Menunjuk raja pendatang baru dengan rencana. Persetan dengan sumber daya. Iron Black misterius yang ada di dalam rencana lebih berharga." Seseorang memukul meja di mana Ye Xingyun duduk. Itu membuat Ye Xingyun menatapnya. Orang itu adalah Wang Bai. Dia berkata ke Ye Xingyun, "Nak, aku sedang bad mood hari ini. Cepat serahkan uangmu dan keluar dari sini." Ye Xingyun kembali meneguk minumannya. Dia berkata, "Haha, suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku tidak ingin melihat darah. Kenapa kau tidak memberiku 2 kartu perak?" Perkataan Ye Xingyun membuat Wang Bai tambah emosi. Dia menumpahkan anggur Ye Xingyun, kemudian berteriak, "Nak, kau cari mati. Kau tahu siapa aku? Bisakah kau menanggung konsekuensinya?" Karena kesal, Ye Xingyun menyemburkan anggur yang dia minum tepat ke wajah Wang Bai. Amarah Wang Bai mulai meluap-luap. Dia membersihkan wajahnya dan berkata, "Dasar bajingan kecil." Selesai mengusap wajah yang basah, dia membuka matanya dan akan melampiaskan amarahnya. Orang yang berada di depannya sudah tidak ada. Itu membuat Wang Bai semakin kesal. Dia bertanya kepada pemilik kedai makan, "Di mana dia?" Pemilik kedai berkata, Pergi tuan muda. Tolong jangan membuat masalah pada bisnis kecilku." Mendengar itu, sebuah bogem mendarat di wajah pemilik kedai. "Siapa yang memberimu izin untuk berbicara?" Kekuatan Wang Bai dikeluarkan. Itu membuat meja di depannya berterbangan. Lantai di mana dia berpijak mulai hancur. Wang Bai sangat marah. Berpindah keluar kedai, terlihat Ye Xingyun berada di luar. Dia memegang sebuah kantong dan memain-mainkannya. Ye Xingyun melirik ke kedai makan. Dia berkata, "Dasar naib. Rencana ini dapat menghasilkan cukup banyak besi hitam misterius. Tapi untuk menempanya, aku membutuhkan inti besi hitam." Ye Xingyun mulai mencari inti besi hitam. Dia pergi ke sebuah toko, kemudian menanyakan benda tersebut. Pemilik toko berkata ke Ye Xingyun, "Teman kecil, kau pasti bercanda. Inti besi hitam adalah bahan yang berharga. Tidak mungkin toko kecil kami memilikinya." Ye Xingyun bertanya, "Berapa harga inti besi hitam?" Ye Xingyun tidak menunggu jawaban pemilik toko. Dia berbalik dan bergumam, "Inti besi hitam berharga? Apakah sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana di alam dewa bawah itu berharga? Sesuatu seperti inti besi hitam itu adalah sampah." Pemilik toko yang melihat Ye Xingyun langsung pergi, dia berteriak, "Tuan, Anda dapat pergi ke pelelangan keluarga Jin. Itu akan diadakan nanti sore. Kau bisa mencoba peruntunganmu di sana." Mendengar nama keluarga Jin, sepertinya Ye Xingyun tidak asing. Dia mengucapkan terima kasih kepada pemilik toko atas informasi yang dia berikan. Keluarga Jin adalah keluarga terkaya di kota Luoyang, dan hanya ada satu tempat lelang di kota Luoyang. Tempat lelang itu milik keluarga Jin, yang bernama Pelelangan Seng Jin. Berpindah ke pelelangan, orang-orang yang sudah terbiasa dalam pelelangan tersebut merasa ada yang berbeda, karena saat ini ada begitu banyak orang yang datang. Seseorang yang sedang duduk di kursi, dia ditendang. Orang yang ditendang itu hanya bisa mengerang kesakitan. Kemudian dia berbalik dan melihat siapa orang yang menendangnya. Itu adalah Wang Bai. Wang Bai berkata kepada orang yang dia tendang, "Apakah kau tidak tahu aturannya? Ini adalah kursi khusus untukku." Orang yang ditendang itu menjawab, "Tidak ada yang mengatakan aturan seperti itu padaku." Wang Bai berkata, "Kalau begitu, apakah kau sudah tahu aturannya sekarang? Kenapa kau tidak segera pergi?" Sesaat suasana berubah ketika seseorang datang. Mereka memanggil nama seorang wanita yang sangat cantik. Orang-orang yang berada di sana sangat tergila-gila dengan kecantikan itu. Gadis itu bernama Xiyin. Wang Bai, dia terlihat senang, kemudian noleh ke samping. Dia berkata, "Xiyin? Seorang gadis. Gadis ini sudah kita kenal. Pertama kali diperkenalkan, nama gadis ini adalah Shiki. Gadis ini adalah gadis yang diselamatkan oleh Ye Xingyun di hutan kiamat. Sekarang kita akan memanggilnya Xiyin." Kembali ke pelelangan. Di kursi lain, orang gemuk yang diperkenalkan dengan nama Tuan Muda Jin, dia juga berada di sana. Wajah Tuan Muda Jin sangat bahagia. Dia berkata, "Momentum kali ini sangat bagus." Pria dengan luka silang di wajahnya memberikan jempol. Dia berkata, "Terima kasih Tuan Muda untuk mengaturannya." Seseorang dari peserta lelang berkata,
Dikatakan bahwa setetes darah naga akan dilelang hari ini. Itu adalah naga emas bercakar 5. Temannya berkata, itu pasti benar. Itu sebabnya kenapa banyak orang-orang besar berada di sini. Banyak seniman bela diri mengumpulkannya, kemudian meminta seorang alkemis untuk memperbaiki setetes darah naga. Mendengar percakapan itu, Ye Xingyun mempertanyakan, apakah hal itu memang benar? Ye Xingyun kembali berpikir, tidak akan ada naga di benua 8 gurun. Tapi itu membuatku penasaran. Jenis darah apa itu? Aku akan melihatnya nanti. Sebuah palu emas dipukulkan ke meja. Itu membuat semua orang berpindah fokus menuju asal suara tersebut. Seseorang yang memegang palu, dia berkata, saya sangat senang banyak orang yang datang di pelelangan ginseng hari ini. Tidak banyak bicara, kita akan memulai pelelangan pertama. Barang pertama dikeluarkan. Sang pembawa acara berkata, pakaian merah darah, sebuah perlengkapan yang bagus. Pakaian ini untuk sementara bisa menggandakan efektivitas pertempuran dan merupakan item satu kali pakai. Harga awalnya 100.000 batu spiritual kelas rendah. Orang-orang memulai penawarannya. Semakin lama, harga semakin naik, hingga nilai tertinggi. Pembawa acara akhirnya memutuskan kalau baju tersebut terjual dengan harga 1 juta batu roh tingkat rendah. Pelelangan terus berlanjut. Benda kedua terjual dengan harga 1,5 juta batu roh tingkat rendah. Hingga akhirnya, benda yang akan dilelang selanjutnya adalah inti besi hitam. Ada 300 inti besi, tapi yang ditunjukkan dalam pelelangan ini hanya 8 inti. Harga awal untuk pelelangan tersebut adalah 1 juta batu roh tingkat rendah. Kalian bisa memulai penawarannya. Kali ini Ye Xingyun ikut berpartisipasi. Dia mengangkat tangannya dan menawar dengan harga 2 juta. Itu membuat orang-orang di sekitar langsung terkejut. Mereka tidak menyangka harga benda tersebut akan langsung diangkat sangat tinggi. Pembawa acara bertanya ke Ye Xingyun, apakah kau yakin dengan tawaranmu? Ini adalah inti besi hitam. Ye Xingyun bertanya balik, memangnya kenapa? Apakah ada masalah? Pembawa acara cukup terkejut. Kemudian pelelangan dilanjutkan. Pembawa acara berkata, karena tidak ada yang menawar inti besi hitam, benda ini terjual dengan harga 2 juta batu spiritual tingkat rendah. Mendengar suara Ye Xingyun, Tuan Muda Jin cukup terkejut. Dia merasa kalau suara tersebut sangat familiar. Orang yang memiliki luka silang di wajahnya, dia berkata, orang ini biasa-biasa saja. Basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari level 5 ranah kekerasan. Tuan muda seharusnya tidak mengenal orang ini. Pelayan wanita menghampiri Ye Xingyun. Dia berkata, nak, 300 paket inti besi hitam ada di sini. Pelayan wanita itu menyerahkannya ke Ye Xingyun. Tuan Jin menunjuk ke Ye Xingyun. Dia terlihat terkejut dan berteriak, itu dia. Cari mati, beraninya orang ini datang ke tempatku. Orang di sampingnya kembali berkata, Tuan, siapa orang ini? Tuan Muda Jin berkata, dia adalah orang yang mengalahkanku terakhir kali, juga membunuh salah satu orangku. Aku akan memberimu tugas untuk mengurusnya. Pelayan dengan luka wajah itu menakupkan tangan. Dia berkata, saya siap melaksanakannya, Tuan. Tuan Muda Jin berkata, buat dia marah, aku akan bersenang-senang. Xiyin melihat orang yang bertopeng, kemudian dia berkata, mungkinkah itu dia? Pelayan wanita yang ada di sampingnya berkata, Nona, siapa yang kau bicarakan? Xiyin menjawab, bukan siapa-siapa. Pelayan itu kembali berkata, Nona, kali ini Raja Pendatang Baru Akademi Bintang kosong. Dikatakan sebagian besar rencana telah dirampas oleh seseorang. Meskipun bisa mengambil sebagian besar rencana, tapi mengapa dia tidak bergabung dengan Akademi Bintang? Xiyin berkata, orang itu pasti bukan dia. Kembali ke pelelangan, pembawa acara berkata, semuanya berikut ini adalah barang terakhir dalam pelelangan. Seorang pelayan keluar membawa sebuah botol. Pembawa acara mengatakan kalau dalam botol tersebut terdapat darah naga. Pelayan itu menjelaskan, ketika darah naga muncul, amarahnya melonjak ke langit. Sekarang mari kita merasakannya. Pembawa acara itu akan membuka penutup botol, akan tetapi seseorang menghentikannya. Orang tersebut bernama Jin Ye. Dia adalah patriark keluarga Jin. Jin Ye berkata, botol Gyo ini seharusnya dibuka olehku. Jin Ye bergegas mendekati botol tersebut. Dengan kekuatan, dia membuka botol. Setelah terbuka, sebuah benda keluar melesat ke langit. Benda tersebut berubah menjadi wujud seekor naga. Kekuatan dalam darah tersebut sangat kuat. Orang-orang yang melihat itu, mereka berkata, itu darah naga. Ini benar-benar darah naga. Hanya darah naga yang bisa memberikan tekanan dan membuatku takut. Wang Bai yang melihat itu, dia berkata, penuh dengan amarah. Suara yang menguncang jiwa. Aku harus mendapatkannya. Xiyin yang melihat itu juga terkejut. Pelayan di sampingnya berkata, Nona, apakah Anda melihatnya?
Darah naga? Itu benar-benar darah naga. Ketika melihat darah tersebut, perasaan yang aneh muncul dalam diri Yin. Dia melihat dewa perang Ye Xingyun di kehidupan masa lalu. Dalam kehidupan tersebut, Ye Xingyun menjadi dewa perang. Dia menebas seekor naga menggunakan pedang tanpa ampun. Ingatan tersebut muncul di benak Yin. Dia merasa ketakutan. Yin bergumam, "Siapa dia? Kenapa orang ini tiba-tiba muncul dalam ingatanku?" Berpindah ke Ye Xingyun. Dia yang melihat naga itu bergumam, "Itu bukan darah naga, tapi darah ini adalah..." Pada keluarga Jin, dia berkata, "Seperti yang kalian semua lihat, ini adalah darah naga, atau darah naga emas bercakar 5. Darah naga ini tidak memiliki harga awal, dan pelelangan dimulai." Ye Xingyun yang sebelumnya melihat darah itu, kini sudah menyimpulkan kalau itu memang bukan darah naga, tapi itu adalah darahnya dalam kehidupan sebelumnya, darah dewa perang. Ye Xingyun sedikit bingung, mengapa darah dari kehidupan sebelumnya berada di sini. Ye Xingyun kembali berpikir, darahku di kehidupan sebelumnya memang lebih kuat dari darah naga. Seseorang mengangkat tangan, dia memberikan penawaran pertama, yaitu 6 juta batu roh kelas menengah. Itu adalah Wang Bai. Melihat Wang Bai, Ye Xingyun bergumam, bukankah dia bocah yang ada di restoran? 6 juta batu roh kelas menengah setara dengan 60 juta batu roh kelas rendah. Orang yang sungguh gila, tapi aku memiliki 10 hati iblis. Tidak peduli siapapun yang membeli darah dari kehidupanku sebelumnya, aku bisa mengambilnya dengan mudah. Mari kita bermain-main dengan bocah ini. Ye Xingyun mulai menaikkan harga penawaran Wang Bai. Hal itu membuat Wang Bai sangat kesal. Urat di kepalanya sampai keluar. Seseorang yang melihat itu berkata, bukankah orang ini adalah orang kaya yang baru saja membeli inti batu hitam? Kemungkinan orang ini sangat kaya dan ingin menghambur-hamburkan uangnya. Seseorang memegang campua datang dari belakang. Dia berkata ke Wang Bai, "Tuan muda, Tuan besar takut kalau kau lepas kendali, jadi dia memerintahkanku untuk mengawasimu. Keluarga kita tidak memiliki banyak uang, tolong jangan memberikan penawaran lagi." Wang Bai menjadi kesal. Dia berkata, "Pergi dari sini, jangan halangi langkahku." Wang Bai berteriak, 650 batu roh tingkat tinggi. Ye Xingyun dengan santai menaikkan harga dengan menambah 1 batu roh. Harga yang ditawar menjadi 651 batu roh tingkat tinggi. Mereka berdua terus menawar. Semakin lama, harga benda tersebut melambung tinggi. Pelayan Wang Bai pun berusaha menghentikan Wang Bai agar dia tidak menawar barang tersebut lebih tinggi lagi. Akan tetapi Wang Bai tidak ingin mendengarkan perkataan pelayan tersebut. Pelayan itu berteriak, "Tuan muda, aku menghitung semua ini selama beberapa dekade. Keluarga Anda tidak akan dapat menghasilkan uang begitu banyak." Wang Bai mengangkat tangannya. Dia berkata, "Patriark Jin, bolehkah aku pergi sebentar? Nanti aku akan kembali lagi." Pelayan Wang Bai yang mendengar itu bertanya, "Tuan muda, apa yang ingin kau lakukan? Jangan berteriak seenaknya." Berpindah ke tempat lain. Pelayan dari Tuan Muda Jin, dia mendatanginya dan berkata, "Tuan muda, Wang Bai ingin meminjam uang kepada Anda. Bagaimana keputusan Anda?" Tuan Muda Jin meneguk minumannya. Dia berkata, "Ya, pinjamkan saja padanya. Toh juga dia pasti akan mati. Semakin keras dia bersaing dengan Wang Bai, maka akan semakin bagus." Wang Bai kembali mengangkat tangannya. Dia menawar darah naga itu dengan harga 10 juta batu roh tingkat menengah. Kemudian dia bertanya kepada pria bertopeng di sebelahnya, apakah pria bertopeng itu akan menaikkan harga lagi seperti sebelumnya? Ye Xingyun berbalik. Dia berkata, "Sayangnya kau salah. Kalau kau mengira aku akan melakukan itu, dari awal aku hanya memiliki 30 perak, dan dari awal aku hanya ingin bermain-main denganmu." Ye Xingyun melambaikan tangan. Dia kembali berkata, "Darah naga itu untukmu saja. Hari ini aku yakin kalau kau akan kehilangan rumahmu, karena kau begitu bernafsu dari awal." Orang yang menonton berkata, "Haha, jika aku mengalami hal seperti ini, aku pasti akan muntah darah. Haha, biarkan saja seperti itu." Orang bertopeng ini masih kelihatan lebih baik daripada Tuan Muda Wang. Wajah Wang Bai menjadi memerah, isi perutnya hampir naik ke kepala. Pelayan di belakangnya berkata, "Tuan muda, apakah kita sedang dipermainkan oleh orang itu?" Yin yang melihat pria bertopeng itu berdiri. Dalam hati dia bergumam, "Orang itu pasti dia." Pelayan Yin yang melihat Yin berdiri, dia bertanya, "Nona, Anda mau kemana?" Yin menjawab, "Kau tunggu saja di sini." Di lain sisi, melihat Ye Xingyun sudah pergi meninggalkan tempat pelelangan, Tuan Muda Jin berkata ke bawahannya, "Pergilah, bawa dia ke sini. Aku ingin kau menangkapnya hidup-hidup." Pelayan itu mengikuti perintah Tuan Muda Jin. Di tempat lain, Ye Xingyun sedang berjalan. Dia berkata, "Mungkin pelelangannya akan berakhir sebentar lagi."
Lebih baik sekarang aku pergi ke toko pandai besi. Sebuah senjata dilempar dari arah yang tidak diketahui. Senjata itu menembus tubuh Ye Xingyun. Sayang sekali, tubuh Ye Xingyun hanyalah sebuah klon. Pria dengan luka silang di wajahnya yang menyerang Ye Xingyun belum menyadari. Dia berkata, "Kupikir kau sangat kuat, tapi ternyata tidak." Setelah memperhatikan baik-baik, pria itu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau yang dia kalahkan hanyalah sebuah klon. Ye Xingyun muncul di belakang pria tersebut. Dia berkata, "Kau pasti orang yang dikirim oleh pria gendut dari keluarga jin itu kan?" Pria itu langsung berbalik. Dia berkata, "Trik murahan." Pria tersebut langsung mengeluarkan jiwa bela diri. Dia bergerak maju dan hendak mengajar Ye Xingyun. Dengan teknik pedang yang kuat, Ye Xingyun langsung menebas orang di depannya. Dia menggunakan teknik pedang tanpa ampun tahap pertama. Pria tersebut sudah tidak bisa melawan lagi. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Ye Xingyun. Setelah mengalahkan pria dengan luka di wajahnya, Ye Xingyun menoleh ke suatu tempat. Dia merasakan ada aura iblis dari tempat tersebut. Seseorang berjubah hitam berkerumun. Di sana juga ada Xi Yin. Orang-orang yang berjubah hitam itu berkata, "Xi Yin, darah sakti iblisku mengalir dalam tubuhmu. Kau adalah generasi penyihir baru. Ayo ikut dan bergabung dengan kami." Xi Yin dikelilingi oleh orang-orang berjubah hitam. Dia berteriak, "Kalau kalian maju satu langkah lagi, maka kalian akan mati." Salah satu dari pria berjubah itu berkata, "Kau telah membunuh beberapa saudara kami. Jika bukan karena darah iblis mulia di tubuhmu, kami pasti sudah menghajarmu." Salah satu dari orang berjubah hitam itu memerintahkan anggotanya untuk mengatur array, agar mereka bisa menangkap Xi Yin hidup-hidup. Orang itu mencoba menerkam ke arah Xi Yin. Dia berteriak, "Xi Yin, jangan tersinggung. Hari ini kau harus ikut dengan kami." Xi Yin masih terus menghindari serangan dari orang-orang berjubah hitam. Terlihat dari keadaannya saat ini, Xi Yin sedang terpojok. Melihat hal itu, Ye Xingyun bergumam. Dengan kekuatan ranah Yin Point tingkat 3, bagaimana bisa dia terjebak di hutan kiamat seperti terakhir kali? Ye Xingyun kembali berkata, "Namun, kepala kalajengking hitam memiliki kekuatan ranah Yin Point tingkat 5. Aku takut gadis itu akan dikalahkan. Tapi, itu juga bukan urusanku. Lebih baik aku pergi." Xi Yin benar-benar terpojok. Dia sudah tidak bisa melawan. Tubuhnya terluka. Bekas darah masih terlihat di mulutnya. Seorang pria datang dan berteriak, "Beraninya kalian! Kalian sakti iblis sungguh sangat lancang. Kalian berani datang ke Akademi Bintangku dan membuat kekacauan." Orang berjubah hitam menoleh ke belakang. Tanpa mencoba melawan, orang-orang berjubah hitam itu bergegas pergi. Orang yang baru datang kembali berteriak, "Kau mau pergi kemana?" Pria yang menyelamatkan Xi Yin bernama Sansu. Dia berada di ranah Yin Point tingkat 4. Sansu berkata kepada Xi Yin, "Jangan bicara lagi, ayo makan pil hualing ini." Xi Yin mengambil pil tersebut dan berterima kasih. Ye Xingyun yang melihat orang-orang berjubah hitam itu berlarian, dia berkata, "Haha, ada kuku naga." Xi Yin menunjuk ke arah Ye Xingyun. Dia berteriak, "Ye Xingyun, apa itu kau?" Perkataan Xi Yin kepada Ye Xingyun membuat Ye Xingyun sangat terkejut.